Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal subhi hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyussallimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya, wabil khusus orang tua saya, guru saya yaitu Bapak Haji Haris Rusli, yang hari ini beliau berkenan mendampingi saya dan ingin melihat muridnya menyampaikan tausiah. Jadi saya ini muridnya beliau Pak, dulu kira-kira 29 tahun yang lalu sewaktu di Aliyah Muhammadiyah. Kita bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sambil kita mendengarkan tausiah sebentar lagi. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini kali yang ketiga saya ke masjid kita ini Pak. Yang pertama waktu Idul Adha dulu ya, tahun 2024. Yang kedua kemarin hujan-hujan, saya berkunjung ke sini musyawarah dengan Pak Ali. Alhamdulillah pada waktu itu keluarga kita di sini minta saya menyampaikan sedikit tausiah, itu pun saya sampaikan. Nah ini kali yang ketiga saya hadir di sini. Jadi sebelum saya menyampaikan uraian kajian, saya perkenalkan dulu saya Pak. Nama saya aslinya itu Arnedi Saharja Pak. Tapi karena anak sulung itu bernama Fikri, Muhammad Ahmadul Fikri, maka saya sering panggil orang Abu Fikri. Jadi Abu Fikri itu artinya Pak Fikri kalau kata itu rusun. Pak Fikri, nah itu. Nah saya tinggal di Rawamakmur Pak, arah ke Unip. Saya punya istri 1 dan anak 5, laki-laki semuanya. Aktivitas dakwah, terapi, konseling, supranatural, dan sebagainya. Nah itu saja kira-kira sekedar untuk ta'aruf atau perkenalan antara kita. Kemudian versi kajian yang akan saya sampaikan itu adalah versi kajian orang tua. Kalau kata kita dulu kaji balapi, tapi tidak balapi nian karena kita sudah pakai karpet Pak. Nah kalau dalam istilahnya itu kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian kehalusan budi, arahnya ke dalam, tidak banyak keluar. Jadi kita tidak ada cerita tentang politik, tidak. Kita hanya cerita tentang kerohanian, tentang diri kita yang sebenarnya. Izin Bapak, saya mulai. Ibu, sudah siap? Ya. Jadi kata Pak Ali itu santai deh Pak, tidak usah tegang aja. Jadi kita ingat
pepatah ataupun kata ulama kita dahulu yang kita kenal dengan istilah mu'arifin. Mu'arifin itu artinya orang-orang yang arif, orang-orang yang pengenalannya sudah lumayan tinggi. Apa kata beliau? Awal din ma'rifatullah. Nah, itu. Jadi pertama kali kita mengenal agama, pertama kali kita masuk ke dalam agama Islam ini, tugas pokok kita yang pertama adalah mengenal Allah dulu. Kenapa mengenal Allah? Karena Allah itu tujuan. Kalau kita tidak tahu tujuan, nanti kemana-mana kita. Tetapi karena kajian mengenal Allah ini sangat tinggi, sangat jauh, bahkan sangat gelap, maka oleh Sayyidina Ali volumenya dikecilkan. Jangan dulu kita mengenal Allah, kenal dulu diri. Sehingga keluarlah pepatah beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal siapa dirinya, nah nanti dia akan mengenal siapa Tuhan. Itulah awalnya kenapa kaji kita ini membahas masalah kaji diri, tidak kaji di luar diri, apalagi mengaji tentang kepribadian orang lain. Itu kira-kira judul bahasan kita. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya itu menurunkan surat pertama, ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kebenaran di depan kita ada Hafiz, jadi saya minta tolong Pak Ali, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 aja. Silakan Pak. Pakai enggak? Ke saya. Langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih Pak. Jadi ayat pertama itu bunyinya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini kan sering diangkat cuma sekali setahun Pak, waktu nuzul Quran gitu nah. Sekali setahun. Nah jadi ada sebabnya, ada sejarahnya kenapa surat Al-Alaq itu pertama kali diturunkan. Sudah itu ayat pertamanya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sewaktu Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada sahabat, itu kan sahabat senyum-senyum dengar itu Pak. Karena waktu beliau menerima itu kan baru sendirian kan. Pulang bertemu istri Siti Khadijah, dan ada satu anak angkat beliau, sepupu beliau, murid beliau, Ali bin Abi Thalib. Nah waktu itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 itu belum dikembangkan. Nah jadi ketika Nabi menyampaikan itu kepada sahabat setelah Islam mulai berkembang, ya sahabat senyum-senyum Pak, saling tengok-tengok lah gitu nah. Nah kenapa sahabat tersenyum? Nah itulah makanya Nabi katakan, sudahlah kamu senyum-senyum itu pasti gelakkan saya. Oh tidak ya Rasulullah, tidak. Saya betul, saya tidak membaca, saya tidak menulis. Tetapi pengertian Iqra' di sini, pengertian membaca di sini bukan membaca huruf, bukan membaca tulisan, bukan membaca kalimat, bukan kata Nabi. Kenapa? Saya kan tidak tahu apa itu huruf, kata, kalimat, dan saya tidak terbiasa membaca tulisan. Jadi tidak mungkin saya menjelaskan tulisan kepada anda sekalian. Nah, itu kata Nabi kepada sahabat Nabi itu. Jadi pengertian Iqra' itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, Iqra' itu artinya dengarlah, lihatlah,
Rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu ikro, itu yang disebut dengan baca, kata Nabi. Nah, tapi ingat, kamu tidak akan bisa ikro. Artinya kamu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasa kalau tidak dengan nama Tuhan. Nah, oleh sahabat ditanya, ya Rasulullah, apa itu dengan nama Tuhan? Siapa dianya? Waktu itu Nabi mengatakan, yang dengan nama Tuhan itu ada di dalam dada kamu masing-masing. Dia menunjuk pada dada gitu, Pak. Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh kita, diri kita yang sebenar diri. Nah, ditanyakan oleh sahabat, nama Tuhan yang keberapa? Nah, karena mereka sudah kenal Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min itu mereka sudah kenal. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, nama Tuhan yang ketujuh, Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Nah, Mu'min itulah nama semua ruh. Mu'min itulah. Mu'min itu artinya orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Rasul, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, waktu itulah Nabi menceritakan sebuah kisah, yang kisah itu dimulai pada surat Ali Imran ayat 96, 97, Pak. Nah, silakan Bapak baca lagi. Yang seperti apa itu? Inna awala baiti wudi'a lin-nasi. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ya, terima kasih Pak. Jadi pada surat Ali Imran ayat 96-97 itu menjelaskan kepada semua kita. Apa penjelasannya? Sesungguhnya kata Allah. Nah, itu Allah yang ngomong itu. Rasul yang menyampaikan via Nabi. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Kalau rumah yang pertama kali itu berarti belum ada rumah seperti itu, Pak. Tuh. Aku yang membuatnya. Kalau aku yang membuatnya berarti bukan tukang. Nah, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ingat, Bakkah di sini bukan Mekah. Negeri itu, rumah itu diberkati. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di situ. Itulah negeri nur, rumah nur, isinya pun nur. Nur Muhammad, nur Allah, Allah Maha Nur. Nah, rumah itu petunjuk bagi seisi alam. Untuk sementara kita katakan alam semesta yang besar ini. Tapi sejatinya rumah itu petunjuk bagi isi alam yang ada pada alam diri kita, alam tubuh kita, yaitu ruh. Jadi kalau ruh dan minta petunjuk ya ke situ, Pak. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang memegang petunjuk atau membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Itu ada pada surat As-Saff ayat 9 yang bunyinya Pak Ali, wallazi arsala والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan melalui Rasul via Nabi. Apa kata Allah? Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk,
Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak di Allah, tapi ada di Rasul. Itu harus kita pahami. Rasul inilah yang ada dalam rumah itu. Itu sebabnya kenapa rumah itu menjadi petunjuk bagi isi alam semesta, khususnya bagi roh kita. Itu. Kemudian fihi ayatu, di dalam rumah itu ada ayat. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan ayat. Kita jangan sampai mengatakan ayat itu tulisan ini Pak Abu. Bukan. Pada saat itu semua catatan wahyu masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan, tulang-tulang. Waktu Nabi menyampaikan itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum lagi ayat, belum ada. Apalagi buku, belum ada. Jadi pertanyaannya, ayat di situ apa itu Pak Abdi? Nah, cerita itu kan dibukakan oleh Allah dan Rasul pada kisah. Seketika Nabi Muhammad mengatakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi sahabat-sahabat itu Pak, orang itu pintar-pintar Pak, jenius-jenius. Dia tidak mau dengar-dengar saja, terima-terima saja. Langsung dia tanya, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Kan Nabi ngomong kitab itu. Ditanya, kitab apa? Kata Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Nah, kalau sahabat tidak tahu apa itu kitab, apa itu Quran, ditanyanya lagi, "Ya Rasulullah, ma huwal Quran?" Dijawab oleh Nabi, yang jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 9. Bal huwa ayatu bainatu bisudur alladzina utul ilmi wa may yaj'alu bi ayatina illa zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Lagi-lagi dia menunjuk pada dalam dada kita, Pak. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang zalim. Siapa itu orang zalim? Nanti akan ditunjukkan oleh Rasul dan akan kita sampaikan. Nah, itu. Rupanya ayat dalam rumah itu Pak, itu roh-roh maksudnya Pak. Roh orang Islam, roh orang Kristen, Hindu, Buddha, Konfusius, bahkan roh orang beragama ada di situ. Hanya saja situasi dan kondisi ruh pada saat itu adalah cahaya. Lah kalau cahaya itu kan tidak landang, tidak tino, tidak tua, tidak muda, tidak besar, tidak kecil, sampai akan begitu. Nah, di samping ayat fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Nah, itu dia. Di antara ayat-ayat itu ada tempat tegak Ibrahim. Jadi Ibrahim sudah disebut waktu itu, Pak. Timbul pertanyaan, siapakah Ibrahim, siapakah kita? Nah, jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 124 125. Mungkin Pak Ali bisa bacakan, wa izib tala Ibrahima rabbil kalimati. Wa izib tala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-baita matabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa 'ahidna ila Ibrahima wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya, terima kasih Pak. Ingatlah, nah, seketika kami uji Ibrahim itu dengan beberapa kalimat.
maka dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Waktu itu kukatakan kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah imam bagi semua manusia. Imam bagi semua manusia. Kenapa dia dikatakan imam? Karena dia di depan kita waktu itu, Pak. Berarti kita adalah makmum, ya Pak ya. Karena di depan kita dia imam, kita di belakang dia, kita adalah makmum. Pertanyaannya, sewaktu di dalam Baitullah itu Ibrahim menghadap ke situ, kita pun juga menghadap ke situ. Siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim? Siapakah yang dihadapi oleh kita saat itu? Karena hadapan itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya kiblat. Nah, beliau itulah yang mengatakan kalimat alastu birabbikum pada surat Al-A'raf 172. Mungkin Pak Ali bisa baca lagi. Wa is agaza rabbuka min bani Adam. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum Ala anfusahum. Alastu وإذ birabbikum. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Nah, ingatlah. Jadi Allah berkata, Rasul menyampaikan kata itu via nabinya tertulis pada surat Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah? Ingatlah. Jadi kalimat ingatlah itu bapak-bapak, ibu-ibu itu kepada kita semua itu. Nah pertanyaannya, ingatlah kita kejadian itu? Masih ingat Pak? Lalu karena terlalu lama gitu. Nah, jadi pada waktu itu kita ada. Kita melihat, kita mendengar, kita berada pada posisi itu. Makanya kalimatnya berbunyi, ingatlah seketika aku mengeluarkan semua keturunan Adam atas saksi atas diri mereka masing-masing. Aku tanyakan kepadanya, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi beliau itu berkata di depan Ibrahim, di depan semua roh, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan itu Allah, aku dengan Tuhan itu siapa? Maka menjawablah semua roh itu, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan engkau. Akhirnya semua mereka itu bersujud di hadapan dia yang dengan Allah sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu dia, pertama kali kita mengucap syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi bukan Allah, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Nah itu dia Pak. Jadi Muhammadlah kiblat itu, Ibrahimlah imam itu, dan kita adalah makmumnya. Makanya kalau kita ingin berhadapan dengan Allah di dunia ini, kan azan dulu Pak, ya kan? Sudah azan kan ada doanya Pak. Masih ingat bapak-bapak apa doanya? Balik doa azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada Pak baca itu? Ada? Ada Bu baca itu? Apa terjemahannya? Nah, itu persoalan kita. Ya Allah yang memiliki seruan sempurna, yaitu sholat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah atau perantara antara aku dan engkau ya Allah. Itulah Muhammad.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nan cari Allah, tidak akan ketemu, Pak. Tidak akan ketemu, Ibu. Kalau Allah bisa kita temui, tak mungkin dia pakai Rasul, tak mungkin dia pakai utusan. Itu dia. Kenapa? Allah tidak berbentuk, Allah tidak berupa, Allah tidak bersuara, Allah tidak berkata, Allah tidak sama dengan segala sesuatunya. Makanya Allah itu zat, dia lahirkan sifatnya itulah Muhammad. Tapi ingat, Muhammad yang kita ceritakan pagi ini bukan Muhammad Nabi. Muhammad Nabi itu adalah manusia biasa seperti kita. Anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab yang lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Lalu Muhammad yang mana ini Pak Abu Fikri? Muhammad yang nanti ada dalam dada Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi Rasul itu ada dalam dada Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita roh kan, dalam dada kita roh. Dalam dada Nabi Muhammad itu Rasul. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yang disuarakan Nabi Muhammad, yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah contoh dari Rasul. Apa yang disuarakan oleh Rasul, yang dikatakan Rasul, yang dipeluk oleh Rasul, itulah contoh daripada Allah. Jadi Allah, Rasul, Nabi baru bertemu dengan kita. Tidak langsung nyelonong baik, tidak bisa. Itulah kira-kira ceritanya. Nah, sejak saat itu semua roh tadi percaya bahwa Allah itu memang ada. Wujud serta Allah itu ada, namanya Rasul, namanya Muhammad. Makanya mereka beriman, mereka percaya, mereka bernama dengan nama Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min itu adalah satu nama untuk semua roh, Pak. Untuk semua roh. Nak roh orang Islam, nak roh orang Kristen, Yahudi, Hindu, asal dia roh adalah Al-Mu'min. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah makanya ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Hai orang beriman, dirikan sholat. Apa maksudnya? Karena orang beriman itu belum mendirikan sholat, makanya disuruh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu perintah untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena belum puasa. Jadi al-mu'min dalam kajian tasawuf itulah nama daripada ruh dalam kondisi nol. Beda dengan kita berpaham syariat. Dan itu pun tidak bisa kita salahkan. Siapa itu orang beriman Pak Abu Fikri? Ya kita lah. Yang bersyahadat, yang sholat, yang puasa, zakat, haji, yang berbuat baik, tidak apa-apa. Namanya kajian di syariat. Tapi kalau sudah masuk ke tingkat tasawuf, harus jelas mana itu yang beriman, mana itu yang kafir. Nah, kalau di syariat kita lah orang beriman. Di syariat orang kafir itu yang agamanya beda dengan kita, kan gitu Pak. Tapi kalau pandangan Allah dan Rasul lain lagi. Nanti Pak Ali kalau dibantu At-Tagabun ayat 2. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'malun. Selamat. At-Tagabun ayat 2. Dari awal apa dari mana ya? Dari ayat 2 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ini yang berbicara Allah melalui Rasul via Nabi. Ada tulisannya. Dia itu Allah yang menjadikan pada batang tubuh yang satu, dalamnya ada yang beriman, di dalamnya ada yang kafir. Beriman tidak keluar, kafir pun tidak keluar. Itu. Siapa yang beriman? Saya ceritakan tadi. Kemudian siapakah yang kafir? Pernah Bapak dengar innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika sesungguhnya yang beriman, itulah saya ceritakan tadi kan, setiap ruh itu mukmin. Yang kafir siapa? Allah mengatakan yang kafir itu manusia. Terhadap kekafirannya dia menyaksikan. Sayang 1000 kali sayang, bukan kita tidak tahu kita lalu po manusia yang mana. Nah, bukti kita lalu po, seandainya bapak-bapak dikatakan bukan manusia, pasti tersinggung ya Pak ya.
Bapak-bapak semua ini bukan manusia, ibu-ibu ini bukan manusia. Pasti tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Karena kita belum kenal mana itu manusia. Nah, mana itu manusia? At-Thariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wa tara'ib. Ada balik? Ada. Ada apa? Ada. Hendaklah manusia itu memikirkan. Nyoto dibuat oleh Allah dari apa? Manusia itu dibuat dari apa? Dari air yang berpancar. Dari air laki-laki. Jadi yang dari air laki-laki itulah yang disebut dengan manusia. Kalau dalam istilah ilmu kesehatan, ilmu biologi, spermatozoa itu, Pak. Jadi seketika ayah kita memancarkan itu ke dalam rahim ibunda kita, sesendok makan itu diambil air itu, dibawa ke laboratorium, ditengok di mikroskop, ada palaknya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk, cak mikro lah kira-kira. Jumlahnya jutaan ekor. Sewaktu dipancarkan ke dalam rahim bunda, menuju ovarium, kantong telur, mencari ovum telur, itulah banyak mati itu, Pak. Mati. Akhirnya yang sempat menembus telur tadi cuma satu. Kadang-kadang 2, kembar, 3, atau kala 5 lah paling banyak. Itu, Pak. Itu pun juga ternyata bukan spermatozoa itu unsurnya. Spermatozoa itu hanya motor, penggerak. Dia berjalan, dia tumbuh telur tadi. Setelah telur itu robek, ekornya putus, badannya putus, kepalanya pecah. Ada titik coba dilemparkan ke dalam telur itu. Itulah yang berkembang hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, 4 bulan. 4 bulan 9 hari belum apa-apa. 4 bulan 10 hari barulah terjadi. Summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkur. Ada Pak lihat ini? Ada. Saya takut nanti dikatakan omon-omon. Seketika batang tubuh itu, jasad itu, badan itu, manusia itu sempurna dalam kandungan emaknya, aku tiupkan roh ke dalamnya. Itu dia. Dengan roh itulah telinga tadi tidak bisa dengar, dengan masuknya roh telinga bisa dengar. Yang tadi punya mata belum bisa nengok, dengan masuknya roh mata baca nengok. Yang tadi hati sudah ada belum bisa merasa, dengan masuknya roh hati punya rasa. Kalau boleh ditambahkan, yang tadi otaknya lado tidak bisa berpikir, dengan masuknya roh otak bisa berpikir. Ternyata yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, itu adalah roh, Bapak. Roh itulah diri kita yang sebenar diri. Kalau tubuh badan jasad itu casing kita terbuat dari air mani, itulah manusia. Itu dia. Paham, Pak? Jadi manusia itu badan tubuh jasad itu casing. Kalau kita datang dari Allah, Pak, kita roh. Kalau lagi masukkan ke tubuh nanti, habis tugas sampai ajal dia keluar lagi, Pak, kembali kepada Allahnya. Tidak tinggal di tubuh. Itu membedakan pemahaman tasawuf dengan syariat. Gitu, Pak. Kemudian Pak Abu timbul pertanyaan, kenapa pula manusia dikatakan kafir? Itu dia. Kenapa? Nah, waktu itu kan ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Karena kan ada kajian hawa, nafsu, dunia syaitan. Ditanya oleh sahabat, kenapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Anasir angin ini, Pak, bukan angin, tapi roh angin. Namanya roh rehat. Sifatnya pantang kelintasan. Tak pacak dengan orang maju, tak pacak dengan orang sukses, tak pacak dengan orang berhasil, tak pacak dengan orang kaya, timbul iri dengkinya. Itu sifat manusia. Nah, ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa timbul nafsu? Dijawab oleh beliau, karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Namun inilah roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan, pandang tinggi itulah.
Nak hebat tu lah, nak paling elok dia tu lah, paling suci dia tu lah, orang lain salah galu. Itu sifat manusia, Pak. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa timbul dunia? Dijawab oleh beliau, karena anasir tanah, bukan tanah ya, anasir tanah telah daging, kulit, bulu atau roma pada kita, maka timbullah dunia. Namun anasirnya adalah roh jasmani. Itu. Jadi daging, kulit, bulu atau roma membungkus otak, tulang dan urat, maka bentuk kita, Pak. Punya kepala, punya badan, punya kaki, punya tangan. Akhirnya kita butuh pijakan, maka dibuatkan bumi. Butuh atap, dibuatkan langit. Butuh minum, dibuatkan air. Butuh makan, dibuatkan segala sesuatunya. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu ada kalimat yang berbunyi, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ada Pak? Silakan Pak. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kan ada Pak ayatnya kan? Nah, dialah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya itu untuk kamu. Karena kamu butuh kayak dia, makanya aku buat bumi dan langit. Berarti alam semesta ini ada karena kita, Pak. Kalau kita tidak ada langit, ada bumi. Berarti kitalah khalifahnya, kitalah rajanya itu. Itu Pak. Makanya dikatakan mengapa timbul dunia, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Terakhir yang keempat, mengapa timbul setan? Nah itu dia. Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Namun anasir api itulah roh edafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak kalah. Apakah ada 4 sifat yang kita pakai, Pak? Ada. Itulah sifat tubuh, sifat badan, sifat jasad, dalam bahasa lainnya jiwa, dalam bahasa lainnya manusia. Itu bukan kita. Karena kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau itu terbuat dari air mani, itu harus kita paham. Nah, dengan ada 4 sifat tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, disatukan 4 ini, muncul 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Jadi 17 sifat manusia. Itu bukan sifat kita, Pak. Tidak boleh kita pakai, Pak. Itu sifat manusia. Itu sifat orang kafir. Itu orang kafir. Kita tidak cerita merek. Bukan. Kita tidak cerita Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Tidak. Kita cerita Quran. Sibuk kita nunjuk-nunjuk orang kafir. Tapi kafir di sini kita pelihara, Pak. Kita suka benci orang. Kita ajib, kita ria, kita takabur, kita lupa kekafiran itu ada di diri kita. Akibat apa? Ilmu tasawuf tidak kita buka-buka. Itu akibatnya. Padahal kajian Islam itu ada 7 kelas, Pak. Kelas 1 syariat, kelas 2 thariqat, kelas 3 hakikat, kelas 4 makrifat, kelas 5 i'tiqad, kelas 6 sifat, kelas 7 zat. Harus kita miliki. Karena Allah itu zat, kita harus sampai kepada Allah, harus kita miliki. Tapi sayang 1000 kali sayang, kita masih berada di kelas 1, di syariat. Dikasih orang gelar, Pak. Alhamdulillah saya baru tamat kemarin, 5 bulan yang lalu di wisuda di UIN. Gelar saya esos. Bukan Allah ngasih, itu manusia ngasih. Naik dikit lagi kelak magister. Naik lagi dokter. Dikasih pula gelar yang lain, profesor. Kita kira kita lah sampai. Kita kira kita sudah selesai. Padahal 6 kelas lagi di atas itu yang harus kita cari. Itu makanya orang tasawuf ini banyak dilagoi oleh orang syariat. Karena mereka merasa sudah sampai di situ. Sudah cukup dengan itu. Padahal masih ada lagi 2, 3, 4, 5 sampai 7. Gitu, Pak.
Di syariat itu dasarnya adalah huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, bahasa ke bahasa, guru ke guru. Tapi kalau di tasawuf Pak, ditunjukkan tempat bertemu dengan Allah dan Rasul, ditunjukkan tempatnya. Disitulah kita bertanya. Kita tanya kepada Allah, tanya kepada Rasul. Di situ dapat jawabannya. Terkadang jawaban itu ada di kitab, di hadis, terkadang tidak. Kapan kita tahu itu? Seketika kita masuk ke tingkat ma'rifat. Segala kita bisa itu. Jadi jam berapa Bapak? Jam 6, kurang 5 menit. Ya. Lanjut Pak. Jadi rumah yang pertama tadi itu Baitullah Hakikat, ada di negeri Makkah, ibu negeri, ibu kota, ibu alam semesta. Itulah ceritanya Pak. Kalau kita nak minta petunjuk pada Allah, cari Rasul, karena dia Rasul lah petunjuk itu, dia Rasul lah agama itu. Kemana? Ke situ. Bisa? Tidak bisa. Makanya dimudahkanlah Islam ini. Negeri Makkah dijadikan Mekah di muka bumi. Baru masuk itu. Masjidil Haram di situ dijadikan Masjidil Haram di kota Mekah. Baitullah di situ, Ka'bah sebagai tandanya. Makam Ibrahim di situ, di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Jadilah itu Makkah syariat, Masjidil Haram syariat, Baitullah syariat, makam Ibrahim syariat. Yang bisa kita tempuh dengan ingatan, perasaan, kesadaran. Dan juga bisa kita tempuh dengan kendaraan kalau ada duitnya. Kalau tidak, cukup dengan ingatan. Itu aja lupa untuk penutup sesi pertama. Sudah bisa Pak? Silakan. Silakan Pak. Pakai enggak? Sebelum Bapak bertanya, saya minta maaf, saya tidak makan, tidak minum, karena saya mengambil paket puasa sebulan di bulan Rajab Pak. Ini hari kelima. Maka tadi keluar terus kan, kenapa pesawat tadi kan minum itu Pak ya, minta maaf Pak. Jadi silakan, kita tidak lagi terpengaruh masalah makan minum, tidak terpengaruh lagi. Oke, silakan Pak. Mari sambil makan minum. Ya silakan. Tidak apa-apa. Puasa kita tidak dimakan lagi, di tempat lain. Silakan Pak ya. Apa sambil makan? Sambil makan Pak, sambil minum biar. Makasih. Alhamdulillah terdapat katakanlah pengajian yang sampai dalam ya. Oke. Pengajian yang demikian mendalam, karena kita yang biasa-biasanya mendengar ceramah itu cuma ikhra, ya bacalah, mau baca ya, tapi tidak ngerti bahwa bukan bacaan tulisan, mengenal Allah gitu. Dan sebetulnya seperti roh kafir, roh segala macam itu min itu perlu dengar juga ya. Jadi memang mungkin perlu pemahaman yang lebih luas lagi, mungkin perlu dikaji lagi, terutama kita yang awam ini betul-betul pengen tahu lebih jauh. Seperti Iqra itu harus dilanjutkan dengan Al-Imran tadi, lalu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana kita memahami ajaran-ajaran yang betul-betul sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul itu, tapi yang mudah dipahami itu. Kalau lebih mendalam mungkin ada ilmunya sendiri. Karena itu terima kasih Bapak. Tadi saya sudah sampaikan kalau saya itu adalah spesialis kajian tasawuf. Kalau kajian syariat, kajian umum yang mudah dipahami kan mungkin itulah yang kita dengar dari kita kecil sampai kita lalu umur sekarang. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Ya mudah Pak. Setiap acara pengajian datang, kan ada buku-buku baca, diskusi sama kawan-kawan kita di kelas-kelas syariat, tidak apa-apa Pak. Karena tidak ada yang salah pengetahuan itu, semuanya benar Pak. Cuman berbeda tingkat-tingkat baik. Akhir-akhir gitu Pak ya. Nah, kalau tasawuf itu memang khusus Pak. Tadi saya katakan bahwa tingkatan kaji dalam Islam itu ada 7 tingkat.
Nah, kalau syariat itulah yang katakan Bapak tadi itu. Cara berwudu, itu kan, cara sholat, apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan wudu, itu ada dalam kajian syariat, khususnya di fikih gitu lah. Kalau kajian akidah masih ada juga yang kita sembah Allah, ada malaikatnya, ada rasulnya, ada nabinya, dan seterusnya itu lengkap di syariat itu Pak. Tapi itu awal. Kalau kita naik ke tingkat kedua nanti lain lagi judulnya. Ketika tiga lain lagi, semakin kita dalam semakin lain bentuknya. Gitu. Makanya kalau kita ini kan, misalnya begini, ini maaf, jangankan kita, saya pernah dialog dengan MUI Kota, itu videonya ada. Waktu itu mereka tanya saya, Pak Abu Fikri boleh jadi bapak di kelompok bapak ustaz, kata dia kan. Tapi tempat kami belum tentu. Nah, pertanyaan saya adalah berapa banyak tafsir yang bapak pegang, buku-buku yang bapak simpan, berapa banyak hafal Quran dan berapa banyak hafal hadis. Nah, saya katakan kalau saya memang bukan ustaz. Ustaz itu kan punya guru. Setahu saya guru itu adalah Allah dan Rasul. Itu setahu saya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan petunjuk kepada Muhammad. Allah lah yang memberikan agama kepada Muhammad. Dan Muhammad itu yang mengajarkan. Setahu saya guru itu. Kalau di bawah Muhammad itu bukan guru namanya, tapi penerus perjuangan Rasulullah. Disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Dia tahu, dia menyampaikan ajaran Allah dan Rasul. Tidak berani dia mengatakan guru, apalagi saya memang bukan ustaz. Oke, sudah. Kemudian kalau bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu bapak-bapak, kalau bapak tanyakan berapa banyak Al-Quran saya hafal, tidak banyak. Saya tidak menghafal ayat Quran, tapi saya menyelami pemahaman ayat. Lah kalau menyelami dengan menghafal beda, saya katakan. Hadis apalagi. Nah, kini jangan bapak bertanya kepada saya. Sekarang saya bertanya kepada bapak. Tolong dijawab. Silakan, dia bilang. Maka saya tanyakan, seketika Allah dan Rasul via nabinya berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Pertanyaan saya, kitab dalam surat itu, ayat itu kitab yang mana? Bapak tahu apa terjadi, Pak? Marah dia, Pak. Seakan-akan saya itu ngenyek gitu nah. Sampai dia bilang, anak kecil bayi bisa jawab. Kata dia. Tidak, saya tanya bapak. Menurut bapak, kitab pada ayat itu kitab apa? Artinya ditunjuknya kitab Quran ini. Quran buku itu, Pak. Quran ini. Seluruh ulama dunia, mufassir dunia mengatakan kitab di situ adalah kitab Quran ini. Kata beliau. Nah, begini Pak Ustadz, Anda jangan marah dulu, Anda jangan tersinggung dulu. Ini pandangan saya, pengalaman saya. Setahu saya, di zaman Nabi Muhammad, semua catatan wahyu masih tertulis di atas pelepah kurma, tulang-tulang, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Setahu saya, belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku. Bapak tahu siapa yang bikin juz, nama surat ayat? Bapak tahu? Bukan Rasulullah, tapi sahabat di zaman Abu Bakar. Bapak tahu kapan buku dicetak? Di zaman Utsman. Kalau Bapak katakan buku itu yang sudah kitab, maka Bapak perlu pertimbangkan lagi. Akhirnya mereka diam, Pak. Setelah acara selesai, itu kajian apa, Pak Abu? Nah, itulah kajian tasawuf, saya katakan. Jadi mohon bapak-bapak, saya katakan, mari kita sama-sama belajar lagi. Mari kita naik satu tingkat ke tingkat seterusnya. Artinya apa? Mereka mengakui, oh iya juga. Kira-kira gambaran seperti itu, Pak. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Saya, Pak. Silakan. Nama saya Enong Maulana. Ya, Pak. Fikri. Saya kepengen mengetahui, kemudian kepengen menikmati dan tidak
tidak mempertentangkan adanya perbedaan. Itu adanya perbedaan itu mendapat hasanah. Yang pertama-tama pengertian dari tasawuf itu sendiri apa? Ya. Kemudian berkembangnya tasawuf ini apakah setelah Nabi meninggal atau tasawuf itu sendiri ketika Nabi itu ada? Ya. Kemudian yang ketiga, contohnya yang ada, apakah di Sukadana yang setiap tahun di Curug itu dilakukan termasuk mereka mengamalkan tasawuf? Saya kira itu aja dulu. Ya. Yang saya pengen tahu. Jadi adanya syariat, adanya tasawuf, dan apa beda? Yang penting kami tidak memperbedakan tapi menikmatinya. Iya, Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi tasawuf itu asalnya suf. Suf itu artinya halus, lembut. Dia menuju kepada ruh, Pak. Halus, lembut. Jadi kalau tasawuf adalah ilmu tentang kerohanian. Dan persinya Pak, tidak satu persi, banyak. Relatif tergantung orang mengartikan. Apakah di zaman Nabi ini sudah ada? Sudah ada. Tapi bukan tasawuf namanya. Kita ingat atau tidak, zaman Nabi Muhammad, beliau selain syahadat ya, beliau tidak mengajarkan sholat Pak, 11 tahun. Beliau tidak mengajarkan puasa, 11 tahun. Beliau tidak mengajarkan zakat, 11 tahun. Beliau tidak mengajarkan haji, 11 tahun. Selama itu yang diajarkan oleh beliau adalah usuluddin, dasar beragama. Apa itu dasar beragama? Siapa yang beragama? Itulah yang diajarkan dulu. Makanya surat pertama turun, surat Al-Alaq. Ayatnya Iqra. Itu versi di zaman Rasulullah dulu. Nah, dari situ berkembang dia Pak. Setelah zaman kekhalifan berkembang dengan berbagai macam versi sesuai dengan pemahaman keyakinan orang di saat itu sampai sekarang. Nah, kalau Pak Abu Fikri di mana? Kalau saya tidak berani keluar daripada Rasulullah tadi. Makanya setiap suara kata yang saya sampaikan kebenaran ada Pak Hafiz kita, Pak Ali. Makanya saya minta Pak Ali itu ayatnya, itu hadisnya. Gitu. Jadi namanya belum tasawuf waktu itu. Tapi kajian itu, kajian tentang soft, kehalusan budi, kerohanian diri sendiri. Itulah yang diajarkan Nabi duluan. Makanya 11 tahun tidak menghijaukan sholat, tidak menghijaukan puasa, zakat, haji, tidak. Nah, pas beliau hendak pindah ke Madinah, barulah beliau diajak Isra wal Mi'raj. Gitu Pak. Setelah balik di situ barulah sholat dimulai. Kan gitu Pak. Beda dengan kita. Kita ini syariat duluan, hakikat kundian. Makanya kita tidak kuat. Kita rapuh Pak. Tidak usah jauh-jauh. Seketika Nabi Isra wal Mi'raj, kan ada ayat 1 surat Al-Isra itu. Apa Pak Ali bunyinya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Coba tanya kita hari ini. Pasti kita mengatakan Masjidil Haram itu yang sekarang. Pasti kita mengatakan Masjidil Aqsa itu yang sekarang. Tanpa kita pikirkan lagi seketika Nabi mengucapkan Masjidil Haram pada saat itu. Masjidil Haram pada saat itu belum masjid Pak. Tapi kuil. Tahu kuil Pak? Dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar. Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekeliling itu ada 360 patung. Tempat orang jahiliyah minum-minum, main perempuan di situ Pak. Belum dijadikan tempat sujud atau masjid. Zaman Nabi. Itu. Nah, Masjidil Aqsa justru dibangun zaman Umar bin Khattab. Bukan Nabi Muhammad itu berbohong, bukan Quran ini berbohong, tapi ada dimaksud di situ, bukan yang kita maksud hari ini. Itu adalah ketinggalan gitu Pak. Lalu kapan Masjidil Haram sekarang itu dipakai sebagai masjid Pak Abu Fikri? Seketika tahun 10 Hijriah. Nabi kan pindah ke Madinah Pak. 10 tahun di Madinah, barulah beliau dengan 10.000 pasukan mendatangi Mekah.
Tidak ada perlawanan. Waktu itu patung-patung itu dihancurkan kalau dibersihkan loh, dirinsoilah, maksud itu dibersihkan. Lah bersih, apa kata Nabi? Mulai hari ini, kuil ini, tempat ini kita jadikan tempat sujud atau masjid, itu Masjidil Haram. Bilal naik ke Ka'bah, kumandangkan azan pertama. Itu tahun 10 Hijriah. Itulah kelebihan kajian tasawuf. Dia menelusuri alam, dia menelusuri zaman. Itu cerita Nabi Muhammad, Pak, ya. Ya kalau kita tidak masuk ke situ tidak tahu kita kira Masjidil Haram zaman Nabi lu itu juga. Ternyata bukan itu yang maksud. Jadi Masjidil Haram yang dimaksud itu yang mana Pak Abu pada saat itu? Kan saya sudah ceritakan. Seketika semua roh melihat kepada Allah, tidak nyata Allah, nyata adalah Muhammad, dia bersujud. Tempat sujud itu disebut masjid. Tempat sujud itu disebut masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Apa artinya? Tempat sujud yang mulia. Yang mulia bukan tempat sujud orang di situ, namanya Muhammad. Kalau kita bukan orang mulia, orang yang dimuliakan. Itulah Masjidil Haram. Di tempat kita pertama kali sebelum turun. Setelah kita masuk ke dunia, masuk ke dalam badan, masuk ke hati, kita belajar sholat, kita tembak lagi tempat tadi alangkah jauhnya. Dalam bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Itulah makna Nabi mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bukan yang sekarang ini yang dia maksud, tapi yang dulu yang pernah kita lewati. Itu Pak, ya. Jadi masalah model-model itu relatif Pak, tergantung cara orang memahami. Termasuk sholat juga, ada yang tidak sholat lagi Pak, ada kan? Tidak sholat lagi, kami ingat baik, ada juga model itu. Nah kalau kita tidak berani seperti ini, apa kata Quran, apa kata Sunnah, apa kata ulama, itu yang kita pakai. Makanya saya sholatnya sama dengan kita juga, sama Pak, doanya sama, bacanya sama, tapi hakikatnya mungkin berbeda, karena hakikat kan isi pemahaman. Ya, nanti sebentar itu. Sampai jam berapa gitu Pak? Ini jam 6:10 menit. Berapa menit lagi? Ada pertanyaan? Sudah, suruh. Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Itulah yang baru saya sampaikan. Mungkin banyak salahnya, banyak kelirunya. Itulah dari saya. Kalau benar daripada Allah. Dan saya tidak tahu apakah ini ada jadwal Pak acara saya nih Pak di sini? Mana Pak PKM ada? Atau belum dirapatkan? Kalau belum dirapatkan rapatlah dulu. Ya. Saya nyarankan aja, belum ada. Saya kira kajian penting ya. Cuma gini, menurut saya memang ada apa menyebabkan materi apa yang kita betul diskusikan. Jadi nanti jangan berdebat lagi 30. Kita diskusikan sama-sama yang aktual lah yang bisa kita jabarkan dalam kehidupan kita. Nanti apa yang tasawuf, apa fikih segala macam itu dikaji aja yang lebih tahu, lebih tepat, lebih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan saya terus aja, maaf ya Pak Fakir, kalau bisa jangan sekali aja mungkin berulang-ulang, tapi waktunya boleh aja kita cari agak panjang dikit. Ya. Penting begini, tahu kadang-kadang banyak yang belum kita pahami seperti tadi. Kalau kita ngawam, ikra, ya mau bacalah. Bahwa kita bisa dapat ilmu itu dengan membaca gitu. Nah, cuma saya mendengar itu memang ada kitab ya, kitab Al-Quran. Tapi Al-Quran itu di dalamnya kan ada yang namanya ayat-ayat yang mutasabih ya, yang kalau tidak dengan ilmu nggak akan bisa kita mengerti apa maksud. Tidak ditambah dengan hadis-hadis yang hadis pun ada yang sahih semacam. Ada yang ayat yang betul-betul pasti gitu. Nah itu kan samina wa ta'na. Jadi mana ilmu yang bisa kita kaji dengan mana yang pemahaman yang kita muhkam gitu ya, pasti. Makanya saya pikir mungkin perlu jangan seminggu sekali, kalau perlu 2 kali tadi. Nanti kami lagi. Kita banyak puasa. Ini baru pembukaan.
Jadi inti daripada kajian tasawuf itu Pak, jadilah kita orang mukmin yang mempertahankan kemukminan kita. Itu intinya. Jangan dipakai sifat manusia, karena manusia itu kafir. Karena kebanyakan kita kan pakai itu Pak. Kenapa? Karena kita banyak melihat merek-merek di luar. Kita kira itu. Sementara kita pakai kebencian, iri dengki, hasud fitnah. Kita kira mukmin juga, padahal bukan. Itu sifat manusia. Itu salah satu fungsi daripada kajian kita ini. Itu aja tadi saya dengar ada suruh ya Pak ya. Jadi minta maaf Bapak Ibu ya, batas itu dulu cerita kita. Kalau ada salah itu kesalahan saya, kalau itu benar itu daripada Allah. Demikian. Sebelum ditutup ada sedikit. Ya Pak, silakan Pak. Orang tua saya. Kami musyawarah sayembara ngomong. Kami sekarang itu ngomong musyawarah. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita buka, alhamdulillah dengan Pak Fikri Ustaz yang memahami, kemudian tasawuf itu sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau tidak ada sumbernya itu mungkin tasawufnya tidak tasawuf yang diajarkan. Ya Ustaz? Iya Pak. Nah, ada aturan yang harus kita pegang. Yang harus kita pegang sepegang-pegangnya. Itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Qardawi. Ustadz yang dianggap kata orang itu tidak tasawuf. Nah, apa? Dia mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fasaddaq. Siapa-siapa yang ahli fikih paham aja, banyak ilmu, banyak paham, semua bab, semua judul, semua paham, ngerti gak? Pendeknya lautan ilmu agama. Walam yatasawwaf, dan tidak ada di dalamnya itu menggudang pula tasawuf, yaitunya literasi dalam tasawuf tadi, kehalusan, kebersihan, tazkiyatun nafs enggak ada. Kemudian tathhirul qalbi, tazkiyatun nafs itu mensucikan diri, tathhirul qalbi membersihkan hati, kemudian yaitu iqaz ad-dhamair, membangun jiwa. Kalau tidak ada itu tasawuf, maka orang ahli fikih itu fasandak. Fasandak ini ya maaf kalau bahasa juga kasar gitu, preman, menyalahkan orang aja kerja. Apa saja masalah dicari yang lawannya. Nah, waman tasawwafa, siapa-siapa yang tasawuf saja, tidak beral-Quran, tidak berhadis, tidak berilmu, tidak pemahaman, fahallafa, dia akan tertinggal. Tinggal itunya subhanallah subhanallah la ilaha illallah, kemudian masuk ke dalam apa namanya itu surau, kemudian pakai kelambu, hitung itunya batu 1000, 2000, 3000. Kapan ditanya apa dalilnya Ustaz? Baca Ustaz itunya la ilaha illallah, kemudian bagus alhamdulillah. Mana dalilnya? Itu kata guru saya. Tertinggal. Kalau macam itu Pak Ustaz ini mungkin sekali itunya dipanggil, kali berikut orang ada lagi. Kenapa? Karena orang perlu dalil. Alhamdulillah beliau punya. Kemudian yaitunya man tafaqqaha wa tasawwafa fa akhlaqa. Siapa-siapa yang paham fikih, mengerti, kemudian punya sifat lumbung tasawufnya tinggi dan dalam, fa akhlaqa, kedua-duanya itu tuh orang yang punya etika, akhlak, budi pekerti, Allah kagum
dan manusia yaitu menghormatinya. Jadi karena di awal mungkin kita masing-masing bisa bertanya kan, dan bisa yaitu ketemu dengan lawan-lawan, akhirnya satu sama lain timbul gesian babe, baba, babu, kemudian jadi lagi. Nah, pendapat sesuai dengan saran saudara tadi, sesuai dengan apa namanya itu pada menuntut ilmu, cari ilmu ini, belajar ilmu. Pak Abu Bakar ini selagi dia mampu mengeluarkan bongkahan-bongkahan yang sangat berharga, kita siap. Sebab menjauh maut siapa yang datang mati. Bahwa talibul ilmi, dia sedang menuntut ilmu. Dakhalul jannah, masuk surga. Lebih lagi, wa bainahu wa bainal anbiya riyatun wahidah, yaitu ketinggian orang mati dalam menuntut ilmu satu level dengan para malaikat, dengan para nabi. Nah, sekali lagi gitu, apa kita gunakan kadang-kadang, yaitu kita hindari, yaitu ada hal-hal yang bertentangan, tidak ada tasawuf. Terima kasih. Untuk kita melanjutkan, dan itu kadang-kadang setelah dapat keterangan timbul yaitunya hal-hal, akhirnya keterangan itu menjadi tusukan bagi kita. Pendapat dapat ilmu dan lainnya bukan merukunkan kita, menjadikan kita dibawa ke jannah, tiket untuk masuk surga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tutup acara kita ini sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.